Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 43 bidang kesehatan ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat dengan nama Medirens. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta rekan-rekan saya terlebih dahulu. Nama saya Desita Nureda Fitri sebagai Project Manager. Selanjutnya ada Anggun Oktaviani sebagai Project Analyst, Muhammad Fajar Mauludin sebagai Scrum Master, Salma Sania sebagai Project UI UX, dan Fardan Murobi Munizar sebagai Front End. Medirens merupakan inovasi teknologi dalam bidang kesehatan yang akan memudahkan masyarakat serta pihak rumah sakit. Dengan sistem rujukan pasien dan sistem tiket digital, aplikasi ini nantinya dapat mempermudah dan mengefisiensi waktu serta tenaga sehingga dapat meminimalisir terjadinya penumpukan di rumah sakit serta dapat mempercepat proses penanganan pada pasien. Untuk nilai rupiah dihitung per jamnya dengan total Rp2.080.000 dengan estimasi kos yaitu Rp219.880.000. Next yaitu ada problem statement, ada problem dan solusi. Untuk problem statement dari proyek ini yaitu proses pendaftaran yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan terjadinya penumpukan di rumah sakit serta adanya praktik calo di mana mereka mengambil nomor tersebut kepada calon pasien dan sulitnya proses pencarian rujukan rumah sakit yang terjadi di Kota Depok. Untuk solusinya sendiri yaitu sistem rujukan rumah sakit, pasien, dan sistem tiket digital akan mempermudah masyarakat dan pihak rumah sakit serta dapat mempercepat proses penanganan pada pasien. Maka dari itu dibuatlah aplikasi sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang pada saat ini dikhususkan bagi masyarakat serta pelayanan kesehatan yang berada di Kota Depok. User description. Pasien berperan dapat melakukan fitur rujukan dan nomor antrian. Sistem yang akan menangani keseluruhan pada aplikasi. Pegawai rumah sakit berperan sebagai monitoring administrasi dan data pada rumah sakit. Di saat ini ada rekrutmen. Yang pertama ada fungsional. Pasien dapat memesan nomor antrian secara mandiri melalui handphone. Ini dapat menampilkan berbagai fasilitas kesehatan dan pilihan rumah sakit untuk mendapatkan nomor antrian. Terus ada sistem dapat menjaga keamanan data pasien. Sistem dapat mengelola serta memberikan informasi kepada pasien dan pegawai rumah sakit. Pegawai rumah sakit berguna untuk mengelola data dan informasi pasien yang digunakan sebagai rujukan ke rumah sakit tujuan. Pasien dapat mengajukan rujukan ke rumah sakit. Dan ada non-fungsional. Yang pertama ada aplikasi hanya digunakan di Android dan iOS. Yang kedua ada aplikasi dapat diakses 24 jam. Tiga ada aplikasi dapat menyesuaikan ukuran layar pada device. Yang keempat ada sistem melakukan backup secara konsisten. Dan terakhir ada jika terjadi insiden, lupa kode akses, pengguna dapat mengubah kode melalui email yang telah terdaftar. Lalu di selanjutnya ada use case level 0. Di sini ada ada 4 kelola. Yang pertama ada kelola antrian atau administrasi. Yang kedua ada kelola rujukan. Ketiga kelola user. Yang terakhir kelola informasi. Pasien dapat melakukan kelola rujukan, kelola informasi, dan juga kelola user. Lalu di aktor sistem bisa melakukan kelola antrian administrasi, kelola user, dan juga kelola informasi. Lalu yang di aktor 3 ada pegawai RS yang bisa melakukan semua 4 kelola itu. Selanjutnya ada IRD. Di situ ada 3 tabel. Yang pertama ada akun, rujukan, dan antrian. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan prototipe yang sudah kami buat. Jadi kami mempunyai dua fitur utama yaitu antrian dan rujukan. Untuk fitur antrian kita akan diarahkan untuk memilih kesulitan. Kita memilih dan berikutnya kita akan diarahkan untuk memilih rumah sakit. Setelah itu ini adalah profil rumah sakit. Setelah memilih antrian kita akan diarahkan untuk mengisi data diri. Untuk data diri kita disuruh isi nama dan nomor handphone. Berikutnya penginputan data diri hasil. Setelah itu kita akan mendapatkan notifikasi nomor antrian. Kita bisa lihat nomor antrian, ada ruang gedung atau ruangan, rumah sakitnya di mana, sampai estimasi selesainya, dan jam pemeriksaan. Setelah itu ada fitur rujukan. Untuk fitur rujukan kita arahkan ke isi data diri. Untuk data dirinya sedikit berbeda dengan rujukan dengan antrian. Kalau rujukan kita nama, NIK, nomor handphone, dan keluhan pasien. Berikutnya kita akan diarahkan untuk memilih rumah sakit, profil rumah sakitnya. Setelah itu kita bisa mengupload berkas. Jadi kita bisa memilih
kategori jenis fasilitas kesehatannya dan upload berkas file yang sudah direkomendasikan sebelumnya dari dokter. Berikutnya kita akan tahu tahapan berkas kita sudah sampai mana. Kita bisa lihat berkasnya lagi disiapin, berkas lagi diproses, dan setelah itu berkas diterima. Setelah diterima, kita akan mendapat notifikasi seperti ini, berkas berhasil terima. Setelah itu kita mendapat notifikasi lagi untuk rujukannya. Dan kita bisa lihat nomor antrian rujukan. Sama kayak tadi untuk nomor antrian. Setelah berhasil, akan kembali lagi ke beranda. Saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.